tindakan yang bisa diancam pidana dengan maksimal hukuman 1 tahun. Itu masa daluarsanya 3 tahun. Jadi misalkan seorang konten kreator bikin video terus dia unggah, kalau dia lolos selama 3 tahun, oke, itu aman. Lo nggak bakal kecebur. Pulang kan merasa terhina, merasa direndahkan di forum arisan ibu-ibu yang terhormat gitu kan. Pulanglah ke suaminya. Ah, lo diomongin di medsos kayak gitu, dihina-hina. Kan saya nggak tahu. Kan nggak tahu lah. Gitu kan. Biasanya kan pengaruh seorang istri itu lebih besar daripada pengaruh masyarakat. Jadi beberapa waktu lalu gue sempet denger seorang public figure tuh, dia bilang kalau kalian mau berbicara sebebas mungkin, mengkritik pemerintah, institusi kepemerintahan, menurut dia sekarang saatnya. Karena pemerintah tuh lagi membangun image bahwa pemerintah tuh menjamin kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya. Tapi masalahnya penjelasannya cuma sampai di situ aja. Yang jadi keresahan gua, ya mungkin pemerintah sekarang lagi seneng ya dengan kondisi yang sekarang. Tapi kan undang-undangnya masih ada. Undang-undang apa nih? ITE. Jadi maksudnya kebebasan buat gua ya nggak sebebas-bebasnya juga. Ada aturan, ada batasannya. Nggak boleh nyebarin hoax, berita palsu ya. Terus ujaran kebencian, pencemaran nama baik, itu tetap harus dipertimbangkan. Ya. Iya kan? Nah, yang jadi masalah gua, keresahan gua adalah ketika public figure ini cuma ngejelasin sampai di situ. Seolah-olah kebebasan berbicara di sosial media itu tidak ada batasnya. Dimanapun ruangnya. Dan mau ngomong apapun. Nah, masalahnya kan suatu tindakan itu kan ada masalah daluarsanya kalau di dunia hukum. Misalnya kalau tindakan pidana, tindakan yang bisa diancam pidana dengan maksimal hukuman 1 tahun. Itu masa daluarsanya 3 tahun. Jadi misalkan seorang konten kreator bikin video terus dia unggah, kalau dia lolos selama 3 tahun, oke, itu aman. Lo nggak bakal kecebur. Tapi kalau sebelum 3 tahun nih, misalnya 3 tahun dihitung dari mana nih? perbuatan dilakukan dong. Perbuatan dilakukan. Nah, Itu jelas misalkan dulu ya. sebelum 3 tahun, pejabat nih ada nih. Tiba-tiba nonton gitu. Pejabat, istrinya datang ke arisan. Itu laki lu tuh diomongin di medsos kayak gitu. Lu nya diem aja. Ya tiba-tiba tahu gitu ya. Itu kan bukan tiba-tiba tahu, mungkin pulang kan merasa terhina, merasa direndahkan di forum arisan ibu-ibu yang terhormat gitu kan. Pulanglah ke suaminya. Ah, lu diomongin di medsos kayak gitu, dihina-hina. Kan saya nggak tahu. Kan nggak tahu lah. Gitu kan. Biasanya kan pengaruh seorang istri itu lebih besar daripada pengaruh masyarakat. Bikin kuping panas. Habis itu, iya juga, daripada gue diomel-omelin, ya gue tuntut lah tuh konten kreator, ya kan. Itu satu. Kemudian misalkan nih, sang pejabat nih kejedot, otaknya sungsang. Jadi galak deh tuh. Otaknya balik gitu. Lu bisa kena. Ya intinya kebebasan itu ya seperti kemarin kita sempat diskusi ya kan sama salah satu senior yang paling senior. Iya, senior. Kebebasan itu ada karena keterikatan gitu. Iya. Ya kan? Artinya ya lu bebas. Tapi justru kebebasan itu muncul ketika lu mengindahkan aturan-aturan yang ada. Iya. Gitu kan? Poinnya gitu ya. Nah, dan lu punya tanggung jawab atas tindakan yang lu lakukan di dalam alam kebebasan itu. Nah, jadi gue nggak tahu itu video udah di take down atau belum. Kemarin gue browsing lagi tuh, udah nggak ada. Tapi kan namanya jejak digital, mungkin ada orang yang
iseng Save, screen apa video gitu ya. kan. Jadi harapan gue sih konten-konten kreator gitu ya, apalagi belum terkenal kayak kita gitu, habis itu dituntut kan Iya, belum sempet makanin hasilnya, dapat hasil bonusan dari Masuk. penjara. Makan gratis. masuk sekolah. Oke. Itu miris sih. Jadi ya itu pesannya ya buat konten kreator, buat pelaku-pelaku apa ya, industri kreatif ya istilahnya ya, Yang cari makan lewat cocot. lewat cocot bebas, tapi ya tetap ada aturan-aturan, ada undang-undang yang harus kalian ketahui. Apa hal-hal apa aja yang nggak boleh Dilakukan. atau dilarang oleh undang-undang. Kalau bisa nggak usah memenuhi unsur pidana. Iya, itu dia. Jadi masih bisa ketawa ke TV. Karena nggak bisa kita pungkiri juga bahwa bersuara itu penting. Menyampaikan keresahan, kegelisahan, apalagi yang menyangkut masalah sosial itu penting banget. Iya, gitu. Gokil. Ya, udah gitu aja loh. Setuju gua kali ini. Jadi tetaplah bernyanyi dan bersuara supaya kita semakin apa namanya? Semakin apa? Semakin maju lah. Banyak orang yang tercerahkan lewat konten-konten kita. Lewat cocot. Ya, lewat cocot project.